Biasanya juga sih. Wah, pernah deh. Keren, pernah. Alvin, Alvin. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya, baik. Kalau kita review sedikit ya mengenai fungsi logaritma, yang logaritma ditulisnya sebenarnya kebalikan daripada fungsi pangkat ya. Fungsi pangkat Y sama dengan A pangkat X. Kalau logarit Y sama dengan A pangkat X begitu. Nah, logaritma itu adalah kebalikannya. Jadi bagaimana cara mendapatkan nilai X-nya sebenarnya, yaitu basis dipangkatkan dengan hasil ya, A log Y sama dengan ini basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan nilai logaritmanya ya, Y sama dengan A pangkat X begitu ya. Nah, jadi kalau menghafal daripada formulanya tentu kesulitan, maka bisa dengan cara mengingat daripada bilangan, misalkan 5 log 25 sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat. Begitu ya. Jadi 25 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Jadi kalau ada logaritma 1 dengan basis A sama dengan 0, itu artinya basis dipangkatkan hasil ya sama dengan 1. Begitu juga ada pembagian di dalam logaritma sama dengan pengurangan masing-masing. Artinya kalau kita coba misalkan logaritma tadi misalkan 25 bagi 5, ini kan 5 hasilnya ya. Basisnya 5 atau basisnya saya tulis di bawah itu supaya sama. Nah, sama dengan logaritma 25 dikurangi logaritma 5. Dan basis tadi masing 5. Ya, ini nilainya 2, ini nilainya 1. 5 log 25 kan 2 nilainya. 5 log 5 adalah 1. Nah, ini 25 bagi 5, 5 log 5, 1. Nah, ini salah satu strategi sebenarnya, cara kalau supaya kita tidak menghafal ya. Jadi tahu kalau pembagian di dalam logaritma bisa diurai menjadi pengurangan masing-masing daripada logaritma. Perkalian di dalam logaritma bisa diuraikan menjadi masing-masing penjumlahan masing-masing daripada logaritmanya. Kemudian yang terakhir, pangkat daripada ini nilai logaritma bisa turun ke depan menjadi perkalian ya. Ya. Sebenarnya konsep A log B pangkat X, nah ini juga misalkan A pangkat Y di sini sebenarnya bisa jadi X per Y begitu ya. A log B begitu. Jadi pangkat daripada basis juga bisa turun ke depan menjadi pembagian begitu ya.
Kenapa? Ya. Kita materinya memang udah sampai sini kan? Materi sebelumnya udah sampai sini kan? Ini baru nanti. Kalau kan kemarin itu masih radius, masih ulang yang radius dan juga apa bilang yang range. Musuh monoton di sini kan? Bagian range misalnya. Kenapa? Domain dan range. Domain dan range. Ya, kemarin baru belajar itu. Oh, Kemarin dengan Asprap. yang yang ini. Berarti belum sini kita, belum fungsi ini. Belum hari Selasa kan? Yang ini kan? Yang ini kan Selasa. Ya domain range yang slide yang ini kan? Yang minggu 4 ya. Saya biasa mengikuti apa slide-nya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Jadi kalau ya udah saya review aja sedikit dari sini. Yang di domain fungsi apa domain persamaan garis dia semuanya adalah real, range-nya juga adalah real ya. Karena garis berapapun inputannya memiliki output ya. Kecuali ya persamaan garis apapun ya Y sama dengan AX plus B apapun bentuknya kecuali yang tegak nanti ya. Ini domainnya adalah real, range-nya juga real. Ya. Kecuali yang tegak atau mendatar. Kenapa yang tegak domainnya beda, Pak? Domain itu kan daerah di sumbu X. Ini sumbu X-nya. Maka kalau misalkan ini titiknya 5, X sama dengan 5 garisnya, maka domain daripada X sama dengan 5, yaitu hanya angka 5 saja. Ya kan? Karena kan dia hanya terdefinisi di angka 5. 5,0, 5,1, 5,2. Ketika di angka lainnya tidak terdefinisi, maka domainnya adalah 5. Range-nya tak hingga ataupun real ya. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Karena yang kita lihat itu di sumbunya itu hasilnya kalau range. Kalau domain itu di sumbu X-nya ya. Dari sumbu X itu kan kelihatan bahwa dia cuman angka yang dimiliki itu adalah angka 5 kan? Nggak ada di sini. Kalau kita mengambil titik X sama dengan 6 berapa? Nggak ada kan? Di kurvanya nggak ada gitu, nggak mengenai kurva. Begitu juga kalau kita mengambil persamaan mendatar. Ya. Misalkan persamaan mendatarnya ini Y sama dengan 8. Nah, ketika Y sama dengan 8, domainnya adalah bilangan real ya. Semua di X itu ada yang kita lihat kan di sumbu X ya. 0,8. Titik-titik ini aja kita tandai. 0,8. Ini 1,8. 2,8. 4,8. Artinya domain itu di sumbu X-nya berarti sumbu X-nya itu semuanya bisa gitu. Jadi domainnya adalah real. Range-nya hanya 1,8 gitu ya. Nah, itu juga kenapa ketika di persamaan kuadratnya ya, di persamaan kuadrat apapun bentuknya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, domainnya ini saya bikin sembarang aja. Nah, domainnya di sumbu X itu adalah real. Ya, kenapa real? Karena berapapun nilai X yang diinput ke sini ke dalam persamaannya selalu ada hasil. Makanya di sumbu X-nya dia domainnya adalah real. Berapapun X itu pasti ada nilai Y-nya. Gitu. Nah, tapi nilai Y atau nilai hasilnya selalu ditentukan di titik puncaknya sebagai patokannya. Kalau khusus persamaan kuadrat titik puncak itu ada X, ada Y, nilai Y-nya, bukan nilai X-nya di titik puncak. Kalau nilai X kan balik lagi ke sini, dia adalah domain. Jadi nilai Y-nya. Gitu.
Karena yang kita lihat kalau range-nya daerah hasil adalah di sumbu Y, gitu ya. Jadi kalau titik puncak X sama dengan min B per 2A, nah itu nilai X-nya. Ini berbicara juga masih domain, domainnya udah jelas yaitu di real. Maka kalau kita dapat nilai X-nya bisa sebagai alat bantu untuk mendapatkan nilai Y, karena X-nya kita substitusi ke dalam persamaan, dapatlah nilai Y-nya gitu. Ya. Atau mau pakai rumus boleh juga, tapi hafal rumusnya yaitu min B per 4A. Ya, kalau mau hafal itu saya agak males ngapal-ngapalin. Jadi ada X sama dengan min B per 2A, itu adalah titik X-nya. Kita butuh Y-nya, tinggal disubstitusi ke dalam persamaan. Begitu. Nah, kemudian kalau dalam aljabar semua bentuk persamaan kuadrat. Jadi saya ngasal aja, misalkan semua bentuk persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 25. Nah, saya ngasal, tapi kita bisa mengetahui dari sini range-nya itu dengan cara salah satunya adalah dengan membuat kuadrat sempurna daripada X kuadrat tambah 10X. Kuadrat sempurnanya ditentukan dari setengah daripada ini, 10 itu, setengah daripada X-nya, koefisiennya. Maka X tambah 5 kuadrat ya. Nah, kebetulan pas ini nilainya supaya kita cari yang nggak pas lah, biar beda. Kalau pas langsung ya, berarti ini, kalau pas aja nih 25, berarti ini jaminannya adalah lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Range-nya adalah lebih dari sama dengan 0 kan gitu ya. Sorry, Y ya, bukan X. Y lebih dari sama dengan 0. Kalau domainnya tadi adalah real ya. Nah, kalau ini beda, misalkan Y sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 26 aja misalkan. Maka tetap kita bisa buat menjadi kuadrat sempurna tadi, X plus 5 kuadrat. Nah, kan 25 tidak ada di atas ya. Ini X kuadrat tambah 10X tambah 25. Di atasnya 26. Bagaimana? 25 ini boleh kita ubah. Atau ini kan 26 sama dengan 25 tambah 1 kan boleh. Nah, boleh juga kita ubah seperti itu. Ya. Nah, kalau kita ubah 25 tambah 1 artinya yang ini kita coret 25 tambah 1. Nah, berarti kan yang digantikan itu yang ini. Nah, tinggal ditambah tambah 1. Ya. Kalau nggak kita ubah bagaimana, Pak? Y sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 26. X tambah 5 kuadrat, ini nilainya tadi X kuadrat tambah 10X tambah 25. Ya, nggak kita ubah, berarti kita kurang 25. Berarti sini kurang 25 ditambah 26. Karena 25 ini sama dengan X kuadrat tambah 10X. 26 ini miliknya sendiri diturunkan ke bawah. Kan gitu ya. Nah, jadi manapun hasilnya, yang penting yang namanya kita mau mengubah bentuk itu nilainya tetap harus sama. Satu mau kita ubah boleh nggak? Boleh. Kita buat menjadi 2/2. Kita ubah menjadi 2/2 boleh nggak? Boleh. Masih nilainya 1. Kita ubah menjadi 4/4 atau 4/2, nilainya 2 dibagi 2 gini. Boleh. Ya kan? Itu namanya mengubah bentuk tapi nilainya tetap sama. Gitu ya. Nah, jadi itu untuk persamaan kuadrat untuk domain dan range-nya. Ya, kemudian fungsi akar semua bentuk itu kalau range itu ditentukan daripada kalau domain itu ditentukan awalnya real ya. Domain itu ditentukan awalnya real, dikecualikan
dikecualikan yang pertama bentuk penyebut ya. Bentuk penyebut, kemudian bentuk akar. Bentuk akar, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, akar itu lebih dari sama dengan 0, bentuk logaritma X-nya lebih dari 0. Nah, kira-kira itu. Cuman logaritma jarang kita temukan di pembahasan kita sampai ada. Nggak ada tuh logaritma. Ya, cuman saya sebutkan aja sebagai bagian daripada informasi bahwa logaritma juga nggak boleh bernilai 0 ya. Nah, kalau range-nya, ini kan domain tuh, kalau domain. Kalau range-nya ditentukan daripada domain, ya. Range-nya ditentukan daripada domain, artinya lihat bentuk fungsinya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan tadi Y sama dengan akar X, nah kita memperhatikan X-nya aja kan. X-nya ternyata ada bentuk akar, berarti domainnya adalah lebih dari sama dengan 0 domainnya. Nah, domainnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Ya. Kemudian Y sama dengan super X. Nah, yang kita perhatikan kan X-nya aja. Ya, ketika berbicara dengan domain, oh X-nya nggak boleh 0 di bawah, berarti domainnya adalah real kecuali 0 ya. Kan yang kita perhatikan 0 ini ya. Tapi kalau kita berbicara range, nah range itu kita bicaranya secara keseluruhan. Contoh, Y sama dengan 1 tambah akar X. Ini kan domainnya tetap yang dicek itu kan, X-nya. Domainnya adalah lebih dari sama dengan 0. Range-nya bagaimana? X-nya ini lebih dari sama dengan 0, ditambah 1, berarti lebih dari sama dengan 1. Jadi range-nya bicara keseluruhan. Range-nya adalah, di sini, range-nya adalah Y lebih dari sama dengan 1. Gitu ya? Gitu. Berikutnya, yaitu bentuk akar tadi. Kemudian trigonometri juga sama. Ketika trigonometri, bentuk trigonometrinya Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X. Nah, ini kita cek aja. Kita input X-nya sembarang masuk nggak? Maksudnya bisa menghasilkan nilai nggak? Sin 1000 ada nggak nilainya nggak? Sin 2000, sin 0, sin negatif ada. Berarti dia domainnya adalah real, baik sin maupun cos. Ya. Karena semua nilai yang kita input bisa menghasilkan, punya nilainya. Itu. Kalau digambar kan begini. Nah, ya kan? Jadi berapapun nilai X yang kita ambil, tetap ada nilainya ya. Nah, kurvanya kan ini tetap ada baik ke kanan maupun ke kiri. Tapi nilai range-nya ditentukan daripada domain. Domainnya tadi real, tapi hasilnya itu cuman maksimal dia di 1, minimal di negatif 1 begitu. Jadi range-nya dari negatif 1 sampai 1 kalau bentuknya hanya Y sama dengan sin X. Nah, kalau diubah Y sama dengan sin X per X min 7 misalkan, ya domainnya berubah. Domainnya tetap dia tidak boleh tadi penyebutnya menjadi 0, ya kan? Nah, di sini ada penyebut X min 7, berarti domainnya awalnya tadi apa? Real ya? Domainnya real dikecualikan 7, begitu. Gitu ya. Karena tetap ketemu tadi penyebut nggak boleh, ya. Dimanapun ketemu nggak boleh, baik ditulis ataupun tidak ditulis. Dalam pemrograman sama juga. Kadang-kadang yang namanya number itu kan nggak kelihatan di mana nolnya itu. Karena tulisan 0 itu macam-macam, bukan hanya ditulis 0, 5 kurang 5, 0, 7 kurang 7, 0. Kadang di pemrograman itu yang, oh ini yang penyebab errornya gitu. Ya. Tuh. Nah, begitu. Jadi, domainnya adalah real kecuali 7. Kemudian, range-nya tetap dari min 1 sampai 1. Karena dia yang menjamin itu nilai sinusnya. Di dalam ini bebas saja kan.
gitu. Jadi misalnya ada misalnya sin X itu udah pasti range-nya itu min 1 dengan 1 ya. Ya, ya. Nggak bakal berubah. Sin, cos ya. Makanya saya berikan beberapa contoh yang berbeda. Kalau Y sama dengan 2 sin, ini misalkan X per X min 7. Ya. Nah, maka domainnya tadi masih sama real kecuali 7. Range-nya bagaimana? Nah, ini. Yang dijamin nilainya 1 sampai min 1, min 1 sampai 1 itu cuma ini aja. Ya kan? Sinusnya aja yang dijamin nilainya dari min 1 sampai 1. Ada perkalian 2 di sini. Maka range-nya adalah min 2 sampai gitu. Ya. Jadi kan nilai Y-nya yang dicek, dilihat kalau range itu sesuai dengan fungsinya begitu. Jadi nggak kaku sebenarnya. Saya ambil contoh lain, misalkan Y sama dengan 5 ditambah 2 kali sin X, simpel aja. Ini kan yang dijamin adalah, domainnya dulu ya. Domainnya adalah real ya, karena nggak ada tadi penyebut nggak ada 0, akar juga nggak ada, berarti domainnya adalah real. Yang dijamin range-nya itu dari min 1 sampai 1 cuma ini aja. Gitu. Dikali 2. Berarti min 2 sampai 2 ditambah 5. Berarti range-nya itu adalah 3 sampai 7 begitu. Ya. Jadi balik lagi sesuai dengan bentuk fungsinya. Begitu ya? Bisa dipahami? Ya. Yang Y tambah 5 tambah 2 sin X. Ya. Nah, Y sama dengan 5 tambah 2 sin X atau cos X. Kalau tadi udah sin ya. Nah, ini dijamin yang cos X-nya aja yang dijamin kalau range itu dari min 1 sampai 1. Kalau domainnya tadi sudah jelas real, kita cek dulu walaupun dia real punya penyebut enggak dia? Enggak ada. Punya bentuk akar enggak dia? Si cos ini enggak ada kan? Ya kan? Berarti dia domainnya utuh, real. Kalau ada penyebut tadi misalkan cos X per X min 7, berarti dia real kecuali itu. Nah, gitu. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini kan nggak ada. Berarti domainnya adalah real. Nah, setelah itu range-nya. Range tadi sudah dijamin. Bentuknya adalah range itu sudah dijamin yang ada sin dan cos. Kita tahu dari grafiknya tadi kalau sin dan cos, nah maksimal dia ini Y sama dengan sin X, cos X juga sama begini. Ya, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Nah, kita lihat lagi fungsi keseluruhan, karena fungsi keseluruhan itu kan nilai Y. Nah, ini nilai Y itu sama, ini Y kan nilai Y nih, keseluruhannya. Gitu. Jadi, nilai Y-nya yaitu 2 kali di sini min 1 sampai 1, berarti ini kan min 2 sampai 2 rentangnya. Ada tambah 5 di depannya ya, ditambah 5 berarti. Ya. Nah, ditambah 5. Nah, tambah 5 berarti tadi hasilnya adalah 3 sampai itu. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Cek itu sembarang aja. Kita masukkan nilai cos di sini. Sembarang lah yang nilai cosnya mudah berapa? Cos 60 berapa? Setengah ya? Cos 60 setengah ya? Kita cek aja. Cos kita ambil X-nya tadi 60. Berarti Y sama dengan 5 tambah 2 cos 60. 5 tambah 2 kali setengah. Ya kan? 5 tambah 1. 6. Betul berada di sini kan? Berada di antara 3 dan 7. Kalau kita input nilainya keluar daripada range yang kita buat, kita input sembarang, nilainya keluar daripada range yang kita buat, berarti range kita yang salah.
ringnya diperlebar lagi. Misalkan tuh hasilnya hasilnya 8. Berarti ini salah. Dan menarik sebenarnya terkait dengan ring itu yaitu menentukan hasil akhir sebelum dilakukan inputan, ya. Inputan semua, tapi hasil akhirnya udah pasti gitu, berada di situ, ya. Ya Pak, kalau kita bentukan akar tuh nanti gimana tuh? Kalau misalnya bentukannya akar X gitu. Akar X, contohnya Dan misalnya kan ada kemungkinan nggak kalau misalnya tiba-tiba ada perkalian keluarnya tuh sin akar X gitu. ada, misalkan begini, Y sama dengan sin akar X kan, gitu ya. Ini yang Ya. simpelnya dulu ya. Domainnya apa? Yang kita perhatikan adalah X-nya kan. Iya. Berarti domainnya adalah awalnya kan real. Ternyata ada bentuk akar. Ini harus lebih dari sama dengan berarti dia domainnya lebih dari kan. Tuh kan? Udah selesai domainnya kan? Ya kan? Range-nya bagaimana? Kalau lebih dari sama dengan 0. Kita lihat kurvanya aja dulu ya. Nah, kalau tadi sin X itu dari min 1 sampai 1, ini kan X-nya positif kan, lebih dari sama dengan 0 kan? Ya. Ini ke sini kan? Ada nggak yang Y yang nilainya negatif? Ada kan? Berarti tetap dia range-nya dari min 1 sampai 1. Yang berubah cuma X aja Pak. Iya. Tergantung domain dan range. Kita lihat domain di sumbu X-nya, range di sumbu Y-nya. Udah itu aja. Itu. Kalau di persamaan kita lihat kan ini. Nah, sin akar X itu hasilnya masih di antara min 1 sampai 1 nggak tergeser. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, apakah hasilnya cuma dari 0 sampai 1 atau yang positifnya aja? Ternyata enggak kan? Kalau hasilnya cuma positif aja berarti range-nya berubah dari 0 sampai 1. Kalau misalkan hasilnya ternyata berubah menjadi yang positif aja. Kalau saya tentukan domainnya, ini ditentukan dari 0 sampai 180 derajat. Nah, saya tentukan nih domainnya nih bukan X lebih dari sama dengan 0. Jadi Y sama dengan sin X. Domainnya adalah tadi itu dari 0 sampai 180 derajat. Nah, range-nya berapa? 0 sampai 1 kan? Cuman yang bagian atas ini aja. Berarti kan ke sini. Di sumbu Y-nya kan cuman ada nilai 0 sampai 1. 0 sampai 1. Udah paham ya? Udah paham cara ngelihatnya. Cara ngelihatnya di sumbu X, sumbu Y aja. Gitu. Nah, kenapa tadi persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 26 dijadikan X tambah 5 kuadrat, artinya X kuadrat tambah 10X tambah 25, yang ini kenapa dijadikan seperti ini? Sama-sama hasilnya walaupun di tanpa kuadrat pun juga dalam kuadrat X plus 5, X plus 5 Iya. gitu. Jadi Iya, itu menyamakan nilai ya. Ya. Maksud yang lainnya itu adalah X kuadrat tambah, ini kan X kuadrat tambah 10X tambah 25. Ini dikurang 25 supaya hasilnya sama dengan di atas, ditambah 26 kan itu ya. Nah, kenapa dibuat bentuk seperti ini? Karena ada jaminan hasil. Kalau X tambah 5 kuadrat itu jaminan hasilnya itu pasti lebih dari sama dengan 0. Kalau yang di atas, X kuadrat tambah 10X tambah 26 ini, kita nggak tahu jaminan hasilnya. Ada jaminan hasilnya, cuman X kuadrat aja. X kuadrat itu udah pasti nilainya lebih dari sama dengan 0. 10X-nya bagaimana? 10X-nya bisa positif, bisa negatif gitu. Tapi begitu dijadikan bentuk kuadrat sempurna, maka X-nya hilang tadi. Y sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 5. Nah, kalau kita cek dari sini, ini lebih dari sama dengan 0. Nah, ini nggak ada jaminan 10X itu. 10X bisa negatif, bisa positif.
Positif. Jadi tujuannya ke sana digabung itu. Jadilah dibuat kuadrat sempurna. X tambah 5 kuadrat. Tadi dikurangi 25 ditambah. Sorry ini 26 ya. Nah, tambah 26. Nah, tujuannya apa? Ini dijamin lebih dari sama dengan 0. Dikurangi plus 1 ya. Plus 1. Berarti lebih dari sama dengan 1. Nah, jadi berdasarkan jaminan itu gitu tujuannya ke sana. Ya, karena kita sebenarnya punya beberapa alternatif. Alternatifnya tadi dari titik puncak sampai ke enggak ya, kalau persamaan kuadrat. Gitu. Mau pakai acara aljabar ya begini. Kita nggak perlu tahu titik puncak juga langsung bisa tahu hasilnya pasti dari 1 sampai tak hingga. Gitu kan? Ini kalau kita X sama dengan min B per 2A, kan min B, B-nya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan 26. Min B itu artinya min 10 per 2 kali 1. Berapa hasilnya? Min 5. Kita input min 5. Min 5 kuadrat tambah 10 kali min 5 ditambah 26. 25 dikurangi 50 ditambah 26. Hasilnya juga sama kan? Ya kan? Ya. Begitu juga tangan ya. Nah, tangan itu kalau Y sama dengan sin X, dia berhubungan dengan dirinya sendiri ya. Enggak nilai Y sama dengan cos X juga sama. Kalau kita pakai segitiga siku-siku ya, ini alfanya sin alfa, di sini Y, ini X, ini R. Sin alfa itu artinya adalah Y per R. Cos alfa itu X per R. Tan alfa itu adalah Y per X. Nah, kalau khusus nilai tangan, kalau sin sama cos tadi, berapapun nilai X yang diinput, selalu memiliki outputan ya. Selalu memiliki hasil. Tapi kalau tangan, lihat aja dari persamaannya. Tangan itu adalah sin X per cos X. Berarti itu nggak boleh yang di bawahnya itu bernilai 0. Ya tadi saya katakan dia nggak peduli dia domain, nggak peduli dia bilangan real, bilangan rasional. Ketika kita pertemuan di awal kuliah kan bilangan rasional P per Q. P per Q tetap Q-nya nggak boleh 0. Itu baru bilangan. Masuk ke fungsi fungsi bilangan real, fungsi rasional. Px per Qx per tidak samaan. Tetap juga tidak boleh nol ya. Kembali lagi di slide. Px per Qx lebih dari sama dengan Rx per Nx. Yang bagian bawah tetap dia nggak boleh nol dimanapun dia tetap ketemu gitu. Termasuk salah satunya ketika kita bicara domain, karena dia yang akan membuat sistem ini tidak berjalan ketika nol itu ada di bawah gitu ya. Nah, ketemu tan X itu artinya sin per cos ya, sin per cos, atau kalau dari nilai itu seperti ini tuh Y per X ya. Jadi X-nya itu tidak boleh nol gitu ya. Jadi karena tan X itu bernilai tan X itu nilainya sin X per cos X, dia tidak boleh nol. Kapan cos X bernilai nol? Ketika X-nya sama dengan 90 derajat dan kelipatannya. Jadi, dan kelipatan. Artinya 90, 180, ya, 270, 360, min 90, ya, dia bernilai 0.
karena kita bicaranya tentang domain, berarti tan X itu dia semuanya terdefinisi kecuali ini kan X elemen real kan artinya terdefinisi di semua bilangan real kecuali ini sama dengan kasih tanda ini kan itu artinya kecuali pengecualian ketika nilai X-nya 90 derajat nih pi per 2 90 derajat plus minus baik yang positif maupun yang negatifnya 90, 180, 270 dan seterusnya min 90, min 180, min 270 dan seterusnya itu ya. Nah, jadi yang menyebabkan sud X-nya 90 yang bagian tangannya ya bagian kosinus bagian bawahnya gitu. Pak, bagaimana kalau fungsinya berbeda ya? Kalau berbeda menyesuaikan lagi, gitu ya. Kalau misalkan tan 2x ini, tan 2x, ya kan? Berarti itu yang nggak boleh apa? Ini kan? Yang nggak boleh sudutnya berapa tadi? 90 kan? Berarti 2x-nya tidak boleh sama dengan 90. X-nya tidak boleh sama dengan 45. Nah, gitu. Jadi bukan sudut yang udah pasti 90 bukan, tapi nilainya itu. Kalau dia di dalam sudutnya adalah tadi itu. Ini tantik tadi 90. Jadi maksud itu di bagian dalam tantiknya 90. Ketika ditulis tan 2x berarti 2x-nya yang enggak boleh 90. Tuh. Gitu ya. Ketika ditulis yang lain 2x per x min 7 udah nggak boleh 90. Nggak boleh juga penyebutnya sama dengan 7 ya. Ini saya tulis dulu misalkan tan 2x per x min 7. Nah, ini kan ada penyebut kan? Berarti domainnya tadi 2x per x min 7 tidak boleh sama dengan 90. Nah, X-nya juga nggak boleh sama dengan 7. Karena dia penyebut ya. Gitu ya. Ini tulisnya domainnya gimana? Domainnya, nah ini selesaikan dulu nih. 2x per x min 7. Ini kita tulis sama dengan juga boleh dulu. Supaya apa mudah untuk menggalikan ya. Jadi kali ini 92x sama dengan 90x dikurangi 90 kali itu berapa? 90 kali 7. Berapa? 6? 30. Pindah ruas ya. 90x dikurang 2x sama dengan 630. Berapa tuh? 88x 630. 8x-nya sama dengan 630 per 88. Nah, nggak boleh ini. Dan juga nggak boleh tuh 7. Ya kan? Ini sedikit rumit karena contohnya saya bikin gitu ya. Agak rumit. Karena nanya domain tadi kan. Ya, jadi kalau diuraikan itu pokoknya dia di bagian dalam tanda tadi kalau tadi yang terakhir tan 2x per x min 7 yang jelas ini nilainya tidak boleh 90 gitu kan khusus tan tidak boleh 90 bagian penyebut tidak boleh 7 atau tidak boleh sama dengan 0 kan gitu itu base-nya begitu dasar. Kalau range-nya bagaimana? Nah, kalau range dari tan itu adalah bilangan real ya. Bilangan real lihat dari gambarnya. Nah, ya berapapun nilainya dia selalu berapapun nilai x-nya dia selalu memiliki hasil di sumbu y itu ya. Nah, sorry. Dia selalu ada hasilnya di sumbu y. Jadi tan itu apapun bentuknya di sini ya dia selalu range-nya adalah
Ringnya adalah real. Mau Y sama dengan 2 tan X sama real. Real kan udah keseluruhan. Ya kan? Mau dikali, mau ditambah, udah nggak berubah lagi kalau udah real base-nya. Kemudian bentuk pangkat ada yang sifatnya apa? Sifatnya bilangan bulat. Kalau bilangan bulat perkalian aja ya. Yaitu 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kalau pangkatnya bilangan ganjil berarti bilangan negatif berarti 1 per A pangkat N. Contohnya 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah, kalau kita buat 5, sebenarnya konsepnya begini dia naik atau turun, contoh begini. Nah, dia sebagai pembilang nih kan. Pembilang itu ada penyebutnya 1 kan. Jadi sifatnya itu naik turun sebenarnya, berpindah posisi seperti halnya dari kanan ke kiri kalau penjumlahan. Kalau perkalian atas bawah dia naik turun. Contohnya kalau 7 itu kan sebenarnya bisa kita tulis dengan 1/7 kan gitu ya. Ya kan? Ini kan artinya 7 itu sama dengan 1/7 pangkat min 1 kan? Iya kan? Jadi naik turun ini ya. Pangkatnya itu ini pangkat negatif naik ke atas jadi pangkat positif. Pangkat positif dari atas turun ke bawah jadi pangkat nih negatif. Itu ya. Jadi pangkat positif pun seperti 7 ini bisa diturunkan ke bawah menjadi pangkat negatif. Bukan hanya pangkat negatif yang diturunkan menjadi pangkat positif. Contohnya kalau 5 pangkat 3/7 ini, 5 pangkat kita mau turunkan ke bawah jadi pangkat positif. 7-nya mau kita naikkan ke atas jadi 7 pangkat min 1. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya karena dia pangkatnya negatif gitu. Maksudnya tadi 5 pangkat min 3 bukan hanya karena 5 pangkat min 3 tapi karena bukan hanya 5 pangkat min 3 maka kemudian menjadi 1/5 pangkat 3. Tapi 5 pangkat 3 pun bisa jadi 1/5 pangkat min 3 gitu. Ya. Jadi naik turun si bilangannya pangkatnya berubah yang awalnya negatif menjadi positif dan sebaliknya ya. Gitu. Jadi tadi itu kayak contoh 7 gitu. Kalau dia turun ke bawah menjadi 1/7 gitu kan. Ini maksudnya adalah 1/7 pangkat min 1. Nah, kalau dari sini aja sudah ada gambaran, ya berarti kalau yang lain-lainnya udah kebayang tuh. Kalau pangkat pecahan, maka A pangkat P per Q, maka pecahannya itu menjadi bentuk akar ya. A pangkat P akar pangkat Q. Ya. Contohnya A pangkat 2/3. Berarti A pangkat 2, pecahannya, penyebutnya menjadi akar pangkat. Ini penyebut, 2, ini pembilang. Penyebut, sorry. Pembilang 3, 2 ya. Pembilangnya 2, penyebutnya adalah 3. Jadi kalau misalnya pecahan itu berarti yang di atas itu buat di akar, di bawahnya kan? Yang atasnya di pangkat, yang bawahnya bawahnya diakarkan, akar pangkat ya. Itu. Jadi dikerjakan tuh Bapak akarnya dulu. Pangkatnya dulu. Iya, ini kan dipangkatkan dulu, baru diakarkan. Akar dulu. Diakar dulu. Yang bagian bawah dulu. Iya. Soalnya matematika kalau pecahan itu biasanya bawah dulu baru ke atas. Iya, gimana konsepnya? Mungkin 5 pangkat 2/3 misalkan. Berarti ini 5 pangkat 2, akar pangkat 3. Nah, gimana kamu menyelesaikan itu dengan mengakarkannya dulu? Nilainya kan harus tahu dulu 5 kuadrat ya. Misalnya kayak gini nggak bisa. Ini kan saya contoh ambil langsung ke bilangan ya. Ini nggak bisa.
Yang bisa gimana? Kalau misalnya 8 nih, 8, 8 kalau atas 2 per 3. 2 per 3. Sama. 8 kuadrat akar pangkat 3. Nah, gimana? Jadi kan 8 diakarkan sama 3 dulu, jadinya 2 nih pangkat dulu. Pangkat 2, dia harusnya 4. 2 di pangkat 8-nya diganti kan? 8-nya diakarkan 3 dulu. Jadi kan hasilnya 2. Ini Pak, maksudnya kalau 8 itu sudah bagi 2 pangkat 3. Dari pangkat itu dikalikan sama dengan Iya. pangkat 3 itu. Ya. Ini kan maksudnya 2 pangkat 3 gitu. Dipangkatkan 2 gitu. Hasilnya adalah 2 kuadrat gitu kan? Iya. Nah, itu hanya berlaku untuk kasus tertentu yang memang nilainya kebetulan bisa dipangkatkan 3 kan gitu. Iya. Iya kan? Tapi kalau misalnya nggak bisa, harus menggunakan cara itu. Iya, sebenarnya secara umum caranya kan seperti ini, dikuadratkannya dulu, sudah punya hasil, ya kan? Baru diakarkan 5 kuadrat berarti nilainya 25. Nah, kenapa lebih umumnya dilaksanakan seperti itu? Karena kebanyakan nilai akar pangkat itu kan nggak pas seperti itu kan? Iya. Kalau nilainya pas, ya bisa aja dengan teknik yang tadi. Yang kedua ini dipangkatkan 3 dulu. Nah, ini kan ininya sendiri tuh yang hasilnya nilainya sama dengan 2 gitu. Si pangkatnya dia ikut belakangan gitu kan? Ya bisa. Tapi kan jarang-jarang. Yang itu kan cuma sedikit aja ya. Kalau angka 5, 5 kali 5 kali 5 berarti ada 25. 4 kali 4 kali 4, 64. Gitu kan? Nggak banyak angka-angka yang seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk yang bersifatnya umum, kita menggunakan aja. Dikuadratkan dulu, baru diakarkan nanti. Oh ya, gitu ya. Enggak. Jadi kalau misalnya ada bentukannya akar 325, berarti nggak bisa disederhanakan lagi. Udah gitu aja. Akar? Itu kan diakar kan, itu kan Iya. di akar 3 kan. Iya. Pangkat 3. Makanya itu 25 akar pangkat 3 bacanya. itu kan sudah Paling sederhana kalau untuk ini. Ya. Terakhir yang eksponen ya. Nah, eksponen. Nah, ini juga sama juga, nggak perlu dihafal ya. Nggak perlu dihafal. Artinya kalau ada tadi ini 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 ya biar kita bisa nge-track ya. 2 kali 2 tambah 1. Ini maksudnya kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan kalau perkalian. Nanti kadang-kadang kan bingungnya gini, 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1. Nah, kan gitu ya. Ini ditambah, ini ya pangkatnya 2 pangkat 2 tambah 1. Maksud saya itu kenapa ngambil contoh seperti ini? Supaya kalau lupa konsepnya itu nge-tracknya begini caranya. Ini bisa nggak sih pangkatnya ditambah yang ini ya? Cek aja ini 4. Ya kan? 4 tambah 2, 6 ya. Yang ini 2 pangkat 3, 8. Nah, berarti ini salah. Gitu. Itu cara nge-tracknya, nggak usah dihafalin. Gitu ya. Berarti kalau yang di atas ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 pangkatnya boleh ditambah. Yaitu yang sebelah kirinya ini nilainya 4 kali 2 adalah 8. Sebelah kanannya 2 pangkat 3 juga hasilnya sama dengan 8. Nah, ini berarti konsepnya bisa dipakai. Gitu maksudnya nggak usah dihafal. kalau bisa dibagi berarti kurang. Kalau apa? Ya, kalau dibagi berarti pangkatnya bisa dikurang. Asalkan tadi basisnya adalah sama. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1 kan itu. Sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1. Yang lainnya nomor 3 2 pangkat 2 dikali 3 ya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 6 gitu kan.
Kalau yang nomor 4 tadi sudah, yang nomor 5 tadi A kali B pangkat X, berarti basisnya berbeda juga, nggak masalah. Tapi kalau di dalam kurung dia dipangkatkan seperti ini, berarti artinya bisa dipangkatkan masing-masing ya. 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Cara ngeceknya tadi 2 kali 3, 6. 6 kuadrat adalah 36. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat adalah 9. Oh, ini 36. Berarti konsepnya bisa digunakan. Itu. Kalau kita lupa konsep itu nge-tracknya sama bilangan. Kadang-kadang, mohon maaf ya, bukan saya meragukan itu. Kadang-kadang pindah ruas kanan kiri kali silang aja kan ada yang 10 bisa ya kan? Ya, jadi nge-tracknya pakai bilangan itu. Gimana? Pindah ruas itu misalkan. Ya, nih contoh misalkan. Kadang-kadang saya kan nggak ngecek semuanya. Kadang-kadang ada yang nggak tahu kan. Itu misalkan 9. Yang 9 deh. Bilangannya 8 sama dengan 2 kali 4, gitu kan? Cara ngetracknya kan dari sini aja. Ya. Kalau 8 dibagi 4 hasilnya 8 bagi 4 hasilnya 2. Nah, dari sini aja. Pindah ruasnya gimana atau kali silangnya. Kalau lupa konsep kan gitu ya. Ini 2 artinya 2/1 kan itu. 8/4 sama dengan 2 per kali silang kan gini. 8 kali 1, 2 kali 4. Oh, hasilnya sama tuh, berarti benar. Gitu. Jadi kalau kenapa sulit itu karena ditulisnya dalam bentuk X gitu kan. X per 2 sama dengan 4 per Y kan gitu kan. Iya kan? Ya. Ini bingung ini gimana caranya kan. Ya kan? Coba buat X sama dengan misalkan ya. Ini kali silang dulu, berarti XY sama dengan 8. Ketika dibuat X sama dengan artinya Y-nya kan pindah. X sama dengan 8, ini kan perkalian, pindah luas menjadi pembagian. Itu artinya ubah-ubahnya. Ya, karena kan kita nggak tahu tuh karena nggak bisa konsepnya. Tapi begitu dikasih tahu bilangan seperti ini kan ngerti sebenarnya. Iya. Ya kan? Gara-gara X. Nah, itulah problemnya kenapa kita selalu diberikan itu. Kalau diberikan contoh itu sebenarnya konsep, tapi cara kita memahami biar lebih mudah. Gitu. Nah, ambil contoh ya orang Jepang dalam mengedukasi masyarakatnya supaya berlalu lintas dengan baik. Mungkin ada di jurnal. Jadi di polisi atau di pihak yang sosialisasinya atau ini perlihatkan sama anak kecil kalau ketabrak pakai motor, pakai mobil tuh hasilnya gimana? Ya, ada cerminnya gitu. Bawa sepeda. Ini contoh itu dilihat. Oh, kan anak-anak yang kan dia melihat secara visual, dia merasakan dia ya tak boleh punya beratus jalan dengan apa istilahnya itu sembarangan. Nah, jadi dicontohkan. Tapi kan konsepnya dibuat ya dalam peraturan, kan ya? Nah, contoh kita begitu dibuat dalam peraturan bagus, lalu dilempar. Yang ngerti konsepnya, yang ngerti konsepnya, yang ngerti mau pakainya gimana, gitu kan? Itu dia problem di kita. Makanya kenapa korupsi nggak hilang? Karena konsepnya ada konsep pemberantasan. Betul. Ya, Betul. Ada Winton. Ada contoh. Jadi konsep itu bukan berarti ada lembaga yang namanya pemberantasan korupsi, bukan. Oh, kalau ada KPK pasti korupsi